Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rancangan pementasan teater. Tata pentas teater. Elemen visual yang terdapat pada sebuah pertunjukan meliputi tata panggung atau scenery, properti, tata busana, tata rias, tata cahaya, dan tata suara. 1. Tata panggung. Tata panggung atau scenery atau set dekorasi adalah semua latar belakang dari benda-benda yang ada di panggung yang bertujuan menunjang peran dalam memainkan lakon. Tata panggung terbagi menjadi 5, yakni yang pertama yaitu natural background. Natural background yaitu penggunaan latar belakang panggung dalam suatu pementasan dengan menggunakan backdrop dan siklorama. Yang kedua yaitu decorative scenery, yaitu perlengkapan panggung yang menggunakan peralatan imitasi atau tiruan dengan maksud memberikan suasana. Habis itu yang ketiga yaitu adalah descriptive scenery. Descriptive scenery yaitu perlengkapan panggung menggunakan benda aslinya untuk menghias panggung agar dapat mewakili suasana. Yang keempat yaitu atmosphere scenery, yaitu perlengkapan panggung yang menggunakan kombinasi antara descriptive scenery dan decorative scenery, yaitu sebagian menggunakan benda asli dan sebagian lagi benda imitasi untuk hiasan panggung. Habis itu yang kelima yaitu active background, yaitu latar belakang yang aktif atau bergerak sehingga dapat menopang suasana. 2. Properti. Properti atau perlengkapan panggung itu meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu perlengkapan lantai atau floor property. Property itu adalah semua perlengkapan yang berdiri atau berhubungan langsung di atas lantai panggung. Contohnya itu adalah kursi, sofa, meja, jam besar, lemari, permadani. Habis itu yang kedua yaitu perlengkapan dekoratif atau decorative property. Ini adalah perlengkapan yang dipilih untuk menambah suatu aksen yang membantu memberi suasana warna pada desain scenery. Contohnya itu misalnya gorden, hiasan dinding, dan gambar-gambar. Habis itu yang ketiga yaitu adalah perlengkapan tangan atau hand property. Segala sesuatu yang digunakan atau dipegang langsung oleh aktor atau aktris dalam penampilannya di atas pentas. Contohnya misalnya tas, koper, payung, baki minuman. 3. Tata busana. Tata busana adalah segala sesuatu yang disandang oleh pemain. Pakaian dapat membantu menggariskan karakternya hingga akhirnya dapat memperkuat kesan penonton terhadap karakter yang diperankan. Kostum untuk pementasan itu meliputi pakaian dasar, semua pakaian kaki atau sepatu, pakaian badan, pakaian kepala, dan perlengkapan-perlengkapan atau aksesoris. Nah, terdapat 5 tipe kostum yang ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada kostum historis. Kostum historis ini dimana kostum yang menampilkan sebuah periode-periode spesifik dalam sejarah. Habis itu yang kedua yaitu adalah kostum modern. Kostum modern yaitu pakaian yang dipakai oleh masyarakat masa kini atau pakaian yang tren. Habis itu yang ketiga yaitu adalah kostum nasional. Kostum nasional ini yaitu pakaian dari negara atau tempat spesifik. Habis itu yang keempat yaitu adalah kostum tradisional, yaitu pakaian atas representasi karakter spesifik secara simbolis dan distilasi. Habis itu yang kelima yaitu adalah kostum fantasi, yaitu pakaian yang digunakan berdasarkan daya kreasi dan imajinasi. Yang keempat yaitu tata rias. Tata rias adalah seni mengubah wajah. Namanya aja tata rias, berarti dia itu mengubah wajah menjadi misalnya kalau misalnya dia karakternya hantu, berarti dia kayak hantu gitu kan. Dia tuh menyeramkan. Habis itu tata rias ini merupakan cara penggunaan alat kosmetik untuk membentuk wajah atau gambar peran yang akan dimainkan. Ya kayak tadi saya sebutkan, yaitu misalnya kalau hantu berarti dia harus kosmetiknya itu yang hitam, habis itu yang tebal lah, pokoknya hitam tebal kayak hantu gitu, menyeramkan. Tata rias dapat dibedakan menjadi 9 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rias jenis. Dia itu dilakukan jika perias harus mengubah karakter seorang lelaki menjadi wanita atau sebaliknya. Habis itu yang kedua yaitu rias bangsa.
dilakukan jika seorang aktor atau aktris berkebangsaan Asia harus melakukan peranan sebagai seorang Eropa. Habis itu rias usia, namanya aja usia, berarti dia tuh rias mengubah wajah seorang aktor atau aktris menjadi karakter yang sangat berbeda dari usia aslinya. Contohnya misalnya dia tuh muda, berperan menjadi kakek-kakek misalnya. Habis itu rias tokoh. Rias tokoh ini merias wajah aktor untuk dapat menyerupai tokoh dalam cerita. Habis itu yang kelima yaitu rias watak. Rias watak itu rias yang dilakukan untuk menunjukkan watak seseorang, misalnya alim, bengis, atau pemarah. Habis itu yang keenam yaitu rias temporal. Dia ini merias menurut perbedaan-perbedaan terjadi pada sesuatu tertentu, situasi tertentu. Misalnya, wajah orang bangun tidur, orang yang akan ke pesta, atau orang yang sedang sakit. Habis itu yang ke-7 yaitu rias aksen. Rias yang hanya memberikan tekanan pada pelaku yang sudah mendekati peranan yang akan dimainkan. Habis itu yang ke-8 yaitu rias lokal. Rias lokal ini rias yang berdasarkan tempat tertentu atau ditentukan oleh latar belakang tempat dari peran yang dimainkan. Misalnya pantai, berarti dia tuh rias wajahnya itu harus sesuai dengan pantai dong. Nggak mungkin rias wajahnya itu kayak anak sekolahan gitu. Habis itu rias fantasi. Rias fantasi ini riasan yang dilakukan berdasarkan daya kreasi. Nama aja fantasi, berarti dia itu kreasi, imajinasi yang sesuai dengan tema cerita dalam pementasan teater. 5. Tata musik dan bunyi. Fungsi musik dalam suatu pementasan drama itu adalah untuk memberi ilustrasi yang memperindah, memberi latar belakang, memberi warna psikologis, memberi penekanan pada nada dasar drama, memberi tekanan pada keadaan yang mendesak, memberi settingan pendukung peristiwa, suasana, dan latar waktu. 6. Tata cahaya. Secara umum, tata cahaya berfungsi untuk membentuk situasi, menyinari gerak pelaku, dan mempertajam ekspresi demi penciptaan karakter pelaku. Dengan demikian, imajinasi publik ke situasi tertentu yang tragis, yang sublim, yang lepas dari dunia keseharian atau spesifik iluminasi. Alat pencahayaan itu ada lampu dan dimmerpack. Lampu ini dia itu ada dua, yaitu floodlight sama footlight. Kalau floodlight itu dia itu memiliki cahaya dengan sinar yang menyebar. Sedangkan kalau footlight atau spotlightnya ini memiliki sinar yang menyatu, menyorot terarah, dan fokus pada satu tempat. Habis itu dimmerpack ini dia itu alat untuk mengontrol intensitas cahaya dan perubahan cahaya dalam pementasan drama. Tahapan pementasan itu ada 4, yaitu yang pertama itu mengadaptasi naskah, memodifikasi pementasan teater atau membuat konsep tata pentas, habis itu casting atau pemilihan pemeran, dan yang keempat yaitu proses latihan dan pementasan. Yang pertama yaitu mengadaptasi naskah. Ketika naskah lakon telah tersedia dan konsep pementasan telah tercipta, langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan casting atau pemilihan pemeran atau mengisi tokoh-tokoh yang ada dalam alur naskah cerita yang akan dipentaskan. Pastinya kita yang pertama itu harus buat naskahnya, buat naskah dramanya itu kan. Soalnya kalau misalnya nggak ada dialognya atau naskahnya itu ya percuma saja dong. Berarti dia nggak bisa untuk melakukan sebuah drama. Yang kedua yaitu konsep pementasan teater modern. Dalam modifikasi pementasan teater modern, titik berat dalam membuat konsep tata pentas antara pemanggungan atau tata artistik seperti pemilihan musik, ilustrasi, tata suara, dan tata cahaya. Berarti kan habis kita membuat naskahnya, kita tuh harus tahu tata musiknya itu gimana, dia mau musik pakai apa, habis itu tata cahayanya gimana. 3. Casting. Ketika naskah lakon telah tersedia, naskah dramanya itu telah tersedia, habis itu konsep pementasannya itu tersedia, habis selanjutnya itu adalah melakukan kegiatan casting atau pemilihan pemeran untuk mengisi tokoh-tokoh yang ada di dalam alur naskah cerita yang akan dipentaskan. Nah, proses casting ini juga itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada casting by ability, merupakan pemilihan pemeran berdasarkan kecakapan.
Habis itu ada casting to type, merupakan pemilihan peran berdasarkan kecocokan fisik atau watak si pemain. Habis itu yang keempat yaitu anti-type casting, merupakan pemilihan pemeran yang bertentangan dengan fisik si pemain. Habis itu yang keempat yaitu casting to emotional temperament, merupakan pemilihan pemeran berdasarkan hasil observasi hidup pribadi pemain karena mempunyai banyak kesamaan atau kecocokan dengan peran yang akan dimainkan. Misalnya dia itu persamaan emosi, habis itu dia itu sama lah pokoknya sifatnya dengan sehari-harinya. Habis itu yang kelima yaitu therapeutic casting. Itu merupakan pemilihan pemeran karena dianggap peran yang akan dimainkan bertentangan dengan watak asli si pemain. Jadinya dia itu sehari-harinya itu dia tuh beda sama watak asli dari watak yang akan diperankan si tokohnya ini. Yang keempat yaitu proses latihan dan pementasan. Setelah tahap pemilihan peran, selanjutnya adalah proses latihan dan pementasan. Tahap latihan merupakan tahap yang penting agar para pemain dan garapan dilatih untuk terbiasa atau terlatih dalam menjalankan perannya, sehingga pertunjukan itu dapat berlangsung dengan sangat baik. Secara umum, itu tahapan proses latihan hingga pementasan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu reading. Tahap awal latihan teater adalah pastinya membaca teks naskahnya tersebut. Habis itu dia itu membaca teks naskah ini itu dilakukan untuk mendapatkan tujuan atau maksud dari lakon tersebut kan. Habis itu dia itu bisa berangkaikan membacanya dah. Habis itu yang kedua itu adalah menghafal dialog. Nah, kegiatan menghafal ini dimulai sesegera mungkin setelah mendapatkan naskah. Nah, latihan baris-baris dialog yang ada dalam teks lakon bisa dilakukan setiap hari. Itu semakin cepat dan tepat dalam menghafal naskah, semakin mudah menjalankan proses kerja berikutnya. Habis itu yang ketiga yaitu merancang komposisi, itu ada blocking. Blocking ini dia itu memiliki arti kedudukan pemain, berarti gerak pemain dari satu ke tempat yang lainnya, yang didorong dengan motivasi yang kuat. Nah, habis itu leveling, namanya aja leveling, berarti dia itu pengaturan tinggi rendahnya posisi aktor di atas panggung. Level, berarti itu dia kayak derajat gitu. Habis itu balancing. Balancing itu adalah pengaturan atau pengelompokan aktor di atas panggung yang bertujuan menghindari ketimpangan di atas panggung. Namanya aja balancing, balance. Berarti dia itu seimbang. Berarti dia untuk mencegah ketimpangan. Habis itu fokus. Dia ini mengarahkan si sutradara juga harus memfokuskan si penonton ini kepada aktivitas pertunjukan. Nah, habis itu yang keempat yaitu rantrok. Rantrok ini itu adalah latihan hafalan naskah lakon secara keseluruhan. Habis itu yang kelima yaitu latihan teknik. Nah, di latihan teknik ini si aktor ini dikenalkan dengan tata panggung, tata cahaya, tata musik, properti, tata suara. Habis itu yang ke-6 yaitu dress rehearsal. Itu disebut dengan gladi bersih. Nah, kan tadi kan udah gladi bersih ini dia itu adalah latihan sebelum pementasan dimulai. Nah, dia itu gladi bersih itu sehari sebelum pementasan biasanya. Oke, sekian presentasi dari saya tentang rancangan pementasan teater. Thank you for your attention and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.